Kenapa dinamakan sholat zuhur? Kenapa sholat zuhur itu dinamakan zuhur? Karena li'annaha dhahiratul wasatul nahar. Karena zuhur itu artinya terang. Zahirat, terang, jelas. Tempat matahari itu berada di tengah-tengah hari. Memang betul matahari itu pas tepat di atas kepala, condong sedikit ke arah barat. Dan pada waktu itu memang waktu yang sangat cerah. Nah, waktu hari di antara hari itu dari pagi sampai sore, ya waktu itu cerah, sangat jelas. Pada waktu zuhur itu makanya dinamakan waktu itu waktu sholat pada waktu itu dinamakan sholat zuhur. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Hadirin yang mulia, insyaallah kita kembali dengan majelis masail. Itu mari kita sebelum majelis kita, mari kita duduk rapat-rapat mengajukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya dapat kita mengamalkan daripada ilmu yang telah disampaikan. Dengan demikian, pada malam ini insyaallah guru kita yaitu Ustaz Husain Al-Hafidh, alhamdulillah beliau sudah berada di kita. Insyaallah kita wajibkan diri kita lagi. Insyaallah kita akan sampai insyaallah. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah majelis masail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelis yang membahas, yang membicarakan tentang ilmu-ilmu atau hukum-hukum Islam. Pada kesempatan sebelumnya, pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas mengenai macam-macam darah. Ada darah haid, nifas, dan istihadah. Kemudian pada kesempatan malam ini kita akan membahas
kitab yang menerangkan tentang hukum-hukumnya sholat. Jadi sholat ini termasuk fardunya, termasuk rukun Islam. Dan sholat ini adalah amalan yang sangat besar. Sholat ini adalah perintah Allah yang terbesar setelah iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah. Sesungguhnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Seorang hamba bila dia menjaga sholatnya, maka dia akan terjaga. Terjaga maksudnya dia akan dijaga, akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat yaitu sholat. Bila sholatnya seorang hamba itu baik, maka seluruh amalannya dihitung baik. Bila buruk sholatnya, wa in fasadat sa'iru amalihi, jika buruk sholatnya maka yang amalan-amalan yang lain akan dihitung buruk juga. Maka sholat ini adalah amalan yang terbesar, perintah Allah yang terbesar setelah iman. Dalam riwayat yang lain, man hadat alaihi sholat fahuwa indallahi ahad, fahuwa indallahi ahad. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia remeh juga di sisi Allah. Maka para ulama mengatakan, kalau seseorang itu mau mengetahui berapa besar sih derajat saya ini, nilai saya ini di sisi Allah, maka lihatlah sholatnya. Lihatlah penilaian dirinya terhadap sholat. Jika di dalam diri kita ini menganggap bahwa sholat itu hal yang luar biasa, perkara yang sangat mulia, maka kita mulia juga di sisi Allah. Tetapi apabila kita ini di hati kita ini menilai sholat itu adalah amalan yang biasa saja, dengan azan biasa-biasa saja, atau menunda nanti sajalah, kan waktunya masih banyak, kan nggak harus dikerjakan sekarang. Dalam hati kita itu ada rasa meremehkan sholat, berarti kita ini di sisi Allah itu remeh juga. Maka pada kesempatan malam ini kita akan belajar hukum-hukumnya sholat, cara-cara bersolat, waktu-waktunya sholat, semua hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Sehingga dengan kita mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat ini, kita dapat memperbaiki sholat kita. Kalau kita sholatnya sudah baik, maka amalan-amalan kita yang lain pun kita sudah dibaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkamis sholat. Wa hiya lughatan ad-du'a wa syar'an
fihi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatimatun bitaslimi bisyara'id. As-salatul mafrudatu wa fi ba'dil nusahi as-salawatul mafrudatu. Khamsun yajibu kullun minha bi awwal waqti wujuban wa sa'at ila an yabqa min al-waqti ma yas'uha fa yadiku bi hadidin. Kita menerangkan tentang hukum-hukumnya sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Secara syarah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, yaitu sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jadi secara syarah, sholat itu adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, dan ditutup diakhiri dengan salam. Itulah sholat dengan syarat-syarat tertentu. As-salatul mafrudatu wa fi ba'dil rusuli wa fi ba'dil rusuli as-salawatul mafrudah. Salat yang difardukan, salat yang diwajibkan. Dalam sebagian redaksi yang lain, lafaznya as-salawatul mafrudah. Salat-salat yang diwajibkan itu jumlahnya ada 5 waktu. Salat-salat wajib itu salat fardu jumlahnya ada 5 waktu. Yajibu kullun minha bi awwal waqti wujuban wa sa'at ila an yabqa min al-waqti ma yas'uha fa yajibu hina idin. Dalam 5 waktu tersebut, di setiap 5 waktu tersebut itu wajib dikerjakan di awal waktu. Yang mana keharusan mengerjakannya maksudnya adalah keharusan mengerjakan yang 5 waktu tadi itu berluasa hingga sampai pada batas sisa waktu yang masih cukup untuk mengerjakan sholat. Maka dalam keadaan demikian menjadi sempitlah waktu keharusan mengerjakan sholat tersebut. Jadi setiap 5 waktu tersebut tadi, 5 waktu yang diwajibkan tadi itu, artinya wajib di sini artinya waktu untuk mengerjakan setiap sholat tersebut itu waktunya itu longgar, waktunya itu luas, bisa dikerjakan di awal waktu, pertengahan, hingga yang penting jangan sampai waktu yang tersisa itu tidak sempat digunakan untuk mengerjakan sholat. Az-zuhru ay sholat. Qala an-Nawawi sumiyat bidzalika li'annaha dhahiratun wasatun nahar wa awwalu waqtiha zawalu ay mailu syams an-wasfi as-sama'i la bin-nadhari li nafsil amri bal lima yadhharu. Yang pertama ya sholat zuhur. Yang pertama adalah sholat zuhur. Imam Nawawi menyatakan zuhur. Kenapa dinamakan sholat zuhur? Kenapa sholat zuhur itu dinamakan zuhur? Karena li'annaha dhahiratun wasatun nahar. Karena zuhur itu artinya terang. Zahirat terang.
jelas. Tepat matahari itu berada di tengah-tengah hari. Memang betul matahari itu pas tepat di atas kepala, condong sedikit ke arah barat. Dan pada waktu itu memang waktu yang sangat cerah. Waktu hari di antara hari itu dari pagi sampai sore ya waktu itu cerah, sangat jelas. Pada waktu zuhur itu makanya dinamakan waktu itu waktu sholat pada waktu itu dinamakan sholat zuhur. Adapun awal waktunya wa awal waktiha. Adapun awal waktunya yaitu zawalun ay mailu syamsi an wasli samai lakin nazar. Awal waktu salat zuhur yaitu mulai dari zawalnya matahari. Zawalnya matahari, lingsirnya srengenge bahasa Indonesia. Artinya apa? Ketika matahari itu sudah tergelincir dari tengah-tengah itu waktu maghrib, nggak boleh sholat. Ketika matahari tergelincir ke arah barat, sehingga bayangan-bayangan manusia tadi itu sudah nampak. Ketika kita berdiri di tengah hari tadi itu, pas matahari di atas kepala kan bayang-bayangan kita nggak kelihatan. Ketika matahari sudah tergelincir sedikit ke arah barat, nampaklah bayangan-bayangan suatu benda. Nah, disitulah mulai masuknya waktu sholat zuhur. Kalau sekarang ini agak maju. Kalau menyesuaikan jam sekarang kurang lebih jam 12 itu. Biasanya ada kalau waktunya zuhurnya ke akhir asar. Wa yurafu dzalika al-mayl bi tahawul al-dhilli ila jihati al-mashriq ba'da tanahi qasrihi. Kemudian habisnya bayang-bayangan suatu benda tadi itu menunjukkan bahwa matahari itu benar-benar pas di atas kepala kita. Nah, matahari pas di atas kepala itu belum masuk waktunya sholat zuhur. Masuknya ketika tergelincir sedikit ke arah barat. Wa akhiru ayat zuhri idza sara zillu kulli mithlihi ba'da ay ghairi zilli zawali. Akhirnya sholat zuhur, waktunya sholat zuhur itu akhirnya kapan? Ketika bayangan-bayangan suatu benda itu sama panjangnya dengan benda itu tersebut. Jadi habisnya waktu zuhur itu kapan? Ketika bayangan suatu benda tadi itu panjangnya sama. Misalnya kita letakkan kayu di tengah-tengah lapangan itu pas mataharinya jelas, kayunya 1 meter, bayangannya 1 meter juga. Nah, di situ habislah waktu sholat zuhur. Masuknya tadi kapan? Masuknya tadi ketika bayangan kayu tadi itu nampak sedikit sampai ukuran bendanya panjangnya sama bayangannya, maka disitulah akhir sholat zuhur. Kemudian akhirnya tadi ketika bayangan suatu benda tadi itu sama panjangnya dengan benda tersebut. Kemudian wazillu lughatan as-sitru taqulu ana fi zilli fulan ay sitruhi wa laysa zillu ana syamsi kama qad yatawahhamu bal huwa amrul wujudi ya taqallahu Allah ta'ala
dia itu artinya bayang-bayang tadi itu. Secara bahasa artinya yaitu penutup. Secara bahasa artinya penutup. Sitar. Seperti ucapan seseorang, ana fi zilli fulanin, saya berada di tutupannya fulan. Saya berada di belakangnya fulan, tertutup dengan fulan. Jadi bayang-bayangan suatu benda itu bukan karena harus adanya matahari, tidak. Bayangan itu memang asli adanya. Salah satu adanya bayangan tadi itu adanya cahaya matahari. Ada matahari tertutup dengan suatu benda, maka disitulah timbulnya bayang-bayangan. Cahaya matahari ada berhadapan dengan pohon. Nah, setelah pohon itu terciptalah bayang-bayangan. Tetapi tidak selamanya seperti itu. Tidak ada matahari pun ya bayang-bayangan itu pun akan ada juga. Misalnya kayak mendung itu kan. Mendung itu walaupun matahari nggak nampak, bayangan tetap ada, tapi tidak jelas. Gitu. Karena bayangan-bayangan suatu benda itu memang asli ciptaan Allah, dan bayangan itu memang bermanfaat untuk pada tubuhnya manusia. Itulah salat subuh. Kemudian salat asar. Wal asru ay salatuha wa sunniyat bidzalika limu'asaratiha waqtal ghurubi wa awal waqtiha liziyadati ala dhillil mithli. Kemudian yang kedua yaitu salat asar. Kenapa dinamakan salat asar? Dinamakan salat asar karena waktu asar itu waktu yang sangat condong, waktu yang menghampiri masuknya waktu salat maghrib. Jadi asar itu asar itu secara bahasa condong. Nah, jadi dinamakan waktu itu waktu asar karena dia condong menyongsong masuknya waktu maghrib. Kapan waktunya? Waktu masuknya sholat asar kapan? Ketika bayangan-bayangan suatu benda itu lebih panjang daripada bendanya. Misalnya tadi kita meletakkan kayu di lapangan 1 meter, bayangannya udah lebih 1 meter. Nah, di situ masuklah waktu sholat asar. Berapa pentingnya bayangan penting. Orang dulu ilmunya bayangannya itu penting. Sekarang aja ya baru ada itu. Campaknya biar setampung ini. Ada batu di bahan. Tadi kan batu, sudah di batu. Itu hebatnya ilmu orang. Itu hebatnya ilmu orang. Kemudian sholat asar ini memiliki 5 waktu. Walil asri khamsatu awqat. Ahaduha waqtul fadilati wa huwa fi'luha Seandainya tak wa ada huwa itu fi'luha ada bingung. awalal waqt. Allah Akbar. Waktu asar itu memiliki 5 waktu. Jadi di dalam sholat asar itu ada 5 waktu. Yang pertama namanya waktu fadilah, waktu yang utama. Kapan waktu yang utama itu? Waktu yang utama itu adalah mengerjakannya di awal waktu. Yang kedua, waktu ikhtiyar. Ya,
Yang kedua waktu ikhtiar. Di sini musannaf berisyarah dengan perkataannya wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhil mithlain. Waktu ikhtiar itu adalah waktu ikhtiar itu mulai masuknya sholat asar tadi sampai bayaran suatu benda itu panjangnya sudah 2 kali lipat daripada bendanya. Misalnya 1 meter tadi itu kayunya 1 meter, bayarannya itu 2 meter. Nah itu waktu ikhtiar. Dari awal waktu tadi sampai bayaran suatu benda itu sudah lebih panjang 2 kali daripada bendanya. Kemudian yang ketiga waktu jawas. Yang kedua yaitu waktu jawas. Kapan itu waktu jawas? Ketika mulai waktu jawas itu yaitu mulainya waktu jawas sampai terbenamnya matahari. Jadi yang kedua tadi waktu ikhtiar sampai bayangan suatu benda itu panjangnya 2 kali lipat. Yang kedua yaitu waktu jawas, mulai 2 kali lipat tadi itu sampai matahari itu terbenam. Yang keempat waktu jawas yang ketiga tadi itu waktu jawas tapi makruh. Mulainya kapan? Ketika panjangnya suatu benda sudah 2 kali lipat daripada bendanya sampai terbenamnya matahari itu udah waktu makruh. Kemudian yang keempat ini waktu jawas yang tanpa makruh, yaitu waktunya kapan? Ketika mulai dari bayangan 2 kali tadi itu, mulai bayangannya panjangnya 2 kali lipat sampai matahari itu sudah mulai menguning. Matahari sudah mulai menguning hampir terbenam itu. Nah, tetapi terbenam. Nah, itu waktu jawas tetapi tidak diiringi dengan kemakruhan. Itu yang keempat. Yang kelima waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Kapan itu? Yaitu mengakhirkan sholat sampai habis waktunya, sampai tidak cukup lagi waktu untuk mengerjakan satu sholat. Nah itulah waktu tahrim, waktu yang sudah diharamkan untuk mengerjakan sholat asar. Mungkin harus itu dulu Pak, karena saya baru Menindam soal, ada pertanyaan mengenai tadi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Ustaz, kalau sholat yang tertinggal terus nggak ditebus gimana Ustaz? Sholat tertinggal nggak ditebus, nggak diganti itu. Hukum sholat ini kan wajib. Dalam mazhab Syafi'i meninggalkan sholat itu berdosa dan hukumnya wajib diganti, wajib dikodok. Jadi selama sholat tadi kita ganti, ya kita dihitung dosa terus. Nah, makanya sholat itu wajib. Sholat yang dulu sudah tertinggal wajib kita ganti, tapi dicicil sekemampuannya. Jangan sampai tidak ada usaha untuk menggantinya sama sekali. Ya kita dihitung dosa. Kita cicil. Gimana cara gantinya? Kan kita nggak tahu, udah lama sekali, udah puluhan tahun, misalnya udah puluhan kan. Ya kira-kira kan aja. Dulu sholatnya yang bolong-bolong itu kira-kira berapa tahun? Taruhlah 3 tahun ya. 3 tahun itu kita kodok, dicatat, dicicil sekemampuannya. Seperti itu. Niatnya sama aja, sebenarnya pas adaan itu diganti kodokan. Sorry,
Qadar maghribi salat akhir sebelum diganti ada anda diganti kodokan lillahi ta'ala, bukan nggak usah pakai ada lagi kodokan. Ada lagi tak? Kenapa? Sampai jam 6. Bisa di apa? Jam 6 kayaknya jam 6 belum habis ada. Ini habis Pak. Hah? Bisa lewat lah dari jam 6. Oh, pokoknya sampai habis, sampai terbit matahari. Digodok ya? Iya memang digodok. Waktunya kapan, Mas? Paling afdal paling afdal yang mondok waktu itu dia paling cepat. Misalnya tadi terlambatnya itu apa? Subuh kan? Sampai habis waktunya. Pas begitu ingat langsung digodok. Jangan sampai diundur-undur. Karena itu utang sama Allah. Beda sama malam hadapi, kalau hadapi lewatnya udah lewat aja gitu, nggak ada kodok. Ada lagi Pak? Yang lain? Cukup ya? Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, apa yang kita muzakarahkan ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, tetangga-tetangga kita, umat Islam seluruh alam. Karena majelis kita ini kita jangka malai, marilah kita tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.